Tapi ketika kita punya tujuan dalam kehidupan kita, apalagi kita melandaskan tujuan tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah kehidupan dunia, kehidupan yang kita bangun tersebut akan menjadi lebih bermakna karena adanya tujuan dalam kehidupan kita. Konsisten, bertanggung jawab, karena kita sudah memilih untuk hidup dalam Kristus. Pada bagian-bagian seperti itu kita harus kemudian sadari secara bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berharap bahwa Bapak Ibu, para sahabat Morning Grace yang tetap setia menonton Morning Grace di pagi hari ini berada dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita dalam kesempatan kali ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh mau membangunkan kami di pagi ini ya Tuhan. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pribadi lepas pribadi pada hari ini, izinkanlah kami untuk dapat sedikit merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami. Bantulah kami dalam memahami maksud dari firman-Mu ini ya Tuhan. Agar melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan, kami boleh diajarkan. Bagaimana pada akhirnya kami harus bersikap, bagaimana pada akhirnya kami harus bertindak sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, sahabat Morning Grace yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Sehat-sehat kakak-kakak? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Sepertinya selalu sehat ya, bagus. Amin, amin. Kakak Juan, sehat? Puji Tuhan, kakak Juan. Ya, dalam kesempatan kali ini, sahabat Morning Grace yang ada di rumah dimanapun sahabat berada, kita akan coba merenungkan firman Tuhan yang sebenarnya bagi saya cukup menarik untuk kita coba renungkan secara bersama. Karena seringkali hal ini kita lupakan. Hal yang sebenarnya paling sederhana, tapi sering juga kita lupakan. Jadi bukan hal-hal yang besar ya, tapi hal-hal yang sederhana. Nah, pembacaan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Izinkan saya membacakannya.
Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, sahabat Morning Grace yang terkasih, ketika kita coba kemudian mendalami ayat ini, kita perlu pahami kemudian apa yang menjadi konteks kemudian penulisan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada kala itu. Jadi Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus pada saat itu ketika ia sedang berada kemudian dalam penjara. Seperti itu. Jadi Paulus pernah berada di Efesus pada saat itu dalam rentan waktu yang dalam pelayanan yang ia lakukan cukup lama, sebenarnya sekitar 3 tahunan. Seperti itu. Dan dia sudah membentuk atau membangun suatu jemaat persekutuan atau tubuh Kristus yang kemudian telah terbangun sebagaimana mestinya. Nah, dalam suratnya ini, ia coba kemudian menegaskan atau kemudian coba menyampaikan dalam suratnya ini untuk mengarahkan persekutuan di jemaat Efesus pada kala itu untuk kemudian mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Untuk pada akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik adanya. Seperti itu. Jadi Paulus ingin meletakkan kemudian satu tujuan pada jemaat di Efesus pada kala itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Seperti yang tertulis pada bacaan kita juga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebenarnya membicarakan berkenaan dengan tujuan, hal ini yang seringkali kita luput mungkin sebagai manusia. Kita seringkali merasa bahwa tujuan itu menjadi hal yang penting, tapi ketika ditanya apa yang menjadi tujuan hidup dari saudara, belum tentu dari masing-masing kita bisa kemudian menjawab hal tersebut. Jadi tujuan itu penting, tapi giliran ditanya apa tujuannya, kurang tahu. Nah, kenapa pada akhirnya saya sampaikan tujuan itu menjadi hal yang penting? Sama halnya seperti pada akhirnya mungkin kita ingin pergi ke satu tempat yang kita tidak tetapkan tempatnya di mana. Itu sama halnya kita kayak buang-buang bensin kemudian. Untuk berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Menghabiskan tenaga ekstra kemudian kan, seperti itu. Bahkan bensin bisa habis dalam pertengahan jalan. Karena kita tidak tahu apa tempat yang menjadi tujuan kita. Beda cerita kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas di Jogja. Misalnya kita mau pergi ke alun-alun kidul. Tujuannya sudah jelas. Bensin yang kita harus persiapkan mungkin berapa? 15.000 mungkin. Itu cuma pergi, pulang, nanti isi lagi misalnya. Kita sudah mampu untuk menentukan kemudian step-step untuk mencapai hal tersebut bagaimana. Nah, apa sih kaitannya kemudian dengan bacaan atau perenungan firman Tuhan kita pada kali ini tentang bagaimana kita harus memahami sebenarnya. Siapa yang menjadi pengikut Kristus? Oh, saya semua pengikut Kristus. Apa tujuan dari pengikut Kristus? Seringkali juga tidak bisa dijawab. Apa yang menjadi tujuan sebagai pengikut Kristus? Apa yang kemudian menjadi tujuan dari satu persekutuan itu dapat terbangun. Nah, hal inilah yang coba ingin ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Tentang bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Hal itulah yang menjadi poin utama. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang baik di sini seperti apa sih? Jadi bukan sekedar bahwa pada akhirnya kita pahami, oh baca pekerjaan baik, ya udahlah yang baik. Menurut siapa? Pasti menurut Tuhan. Pekerjaan baik ini dapat kita maknai tentang pekerjaan yang mampu berdampak, bermanfaat, atau mengupayakan satu kebahagiaan dalam kehidupan persekutuan yang kita bangun. Jadi perbuatan atau pekerjaan yang baik bukan membicarakan orang lain, bukan pada akhirnya menggosipi orang lain, memberikan framing pada orang lain. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik tentang bagaimana kita membangun satu persekutuan untuk pada akhirnya mengarahkan kehidupan kita untuk bermanfaat dan berdampak, bahkan mengupayakan kebahagiaan itu dapat tercipta. Membangun sukacita kemudian dalam persekutuan, pelayanan, hingga kesaksian kita di tengah dunia. Nah, ada poin lain yang ingin saya coba tegaskan pada bagian ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
artian untuk pada akhirnya hidup di dalamnya, tentang hidup di dalam Kristus, itu bukan tentang hidup yang monoton ya, hidup yang pasif. Tapi kemudian tentang hidup yang aktif. Bagaimana kita pada akhirnya harus terus menekankan pada proses dalam satu perjalanan itu sendiri. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun. Tapi kemudian dalam kehidupan di dalam Kristus itu kita berupaya untuk meresponi kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hal itulah yang ingin coba ditekankan oleh Paulus. Bagaimana kita pada akhirnya menjalani kehidupan dalam Kristus yang benar. Yang benar ini bukan pada akhirnya kayak setengah-setengah hati. Ya udahlah, yang penting udah hidup dalam Kristus, KTP udah Kristen, udah rajin ke gereja, udah cukup lah. Tapi kemudian keluar dari gereja, kita kayak ya udahlah, biarin aja, orang-orang juga nggak tahu mungkin saya seorang Kristen. Pada bagian-bagian seperti ini. Tapi hidup di dalam Kristus itu tentang hidup yang betul-betul. Yang betul-betul ya, bukan setengah-setengah. Utuh. Bagaimana kita harus hidup baik dalam pelayanan, persekutuan, hingga kesaksian kita yang coba kita lakukan. Sehingga apa yang dapat kita petik dalam bacaan kita kali ini tentang kita harus menetapkan tujuan kita sebagai pengikut Kristus ialah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik secara sungguh untuk dapat bermanfaat dan berdampak. Dan kita harus juga sadar, setelah kita sudah menyadari tujuan tersebut, kita harus tetap hidup dalam Kristus. Konsisten, bertanggung jawab. Karena kita sudah memilih untuk hidup dalam Kristus. Pada bagian-bagian seperti itu kita harus kemudian sadari secara bersama. Lalu mungkin timbul pertanyaan, lalu kemudian apa kaitannya dengan tujuan kita secara pribadi? Apakah kemudian kita tetap dapat menetapkan tujuan kita perorangan? Karena manusia kan pada dasarnya punya kehendak bebas. Jawabannya ialah kita tetap punya kehendak bebas untuk menyatakan tujuan kita. Oh, saya mau tujuannya misal untuk menjadi seorang musisi atau menjadi seorang penyanyi. Nah, jadilah seorang penyanyi, musisi yang kemudian punya mindset atau punya kerangka berpikir di dalam Kristus. Bagaimana akhirnya ia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Atau saya mau kerja di satu bank. Tujuannya, kerjalah di satu bank itu. Tapi bukan pada akhirnya tidak melakukan pekerjaan baik. Apa? Korupsi. Tapi pekerjaan baik itu harus selalu dinyatakan dalam setiap segi kehidupan kita, setiap lini kehidupan kita, dimanapun kemudian kita menetapkan tujuan kita. Jadi berangkat dari hal ini kita menyadari bahwa tujuan itu menjadi hal yang penting untuk kita miliki secara bersama-sama. Karena tanpa adanya tujuan, hidup kita tidak akan bermakna. Sahabat Morning Grace yang terkasih, hidup kita itu kayak anggapannya kita dorong batu ke atas, naik ke atas, sampai atas batu itu gelinding, kita putar lagi ke bawah, kita dorong lagi ke atas, batu itu gelinding ke bawah lagi. Karena kita tidak punya tujuan. Tapi ketika kita punya tujuan dalam kehidupan kita, apalagi kita melandaskan tujuan tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah kehidupan dunia, kehidupan yang kita bangun tersebut akan menjadi lebih bermakna, karena adanya tujuan dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena dalam waktu yang singkat ini, dalam kesempatan yang singkat ini Tuhan, kami boleh diizinkan untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah melalui perenungan firman ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk pada akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah dunia ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan pekerjaan baik, bukan baik menurut kami Tuhan, tapi baik menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan untuk setiap tindakan yang kami lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Biarlah melalui tindakan-tindakan tersebut kami boleh disadarkan, kami boleh diingatkan. Siapa kami sesungguhnya? Siapakah Engkau? Bantulah kami ya Tuhan dalam proses kami mengenal Engkau. Karena kami percaya bahwa pengenalan akan Tuhan membantu kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik demi memuliakan nama Tuhan di tengah dunia.
Dan setelah ini Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan boleh sertai kami pribadi lepas pribadi. Jaga kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Curahkanlah hikmat serta kebijaksanaan daripada Tuhan. Agar dalam setiap tindakan yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu